Selanjutnya kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat. Deddy Mulyadi dengan tegas membantah rumor yang menyebabkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan berganti nama menjadi Tatar Sunda. Beliau menyatakan bahwa narasi tersebut tidak benar, karangan orang lain, serta menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap fokus pada program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat. Bukan usulan pemerintah atau DPRD, usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Bukan berasal dari Gubernur maupun DPRD Jawa Barat, melainkan murni aspirasi dari komunitas pengkaji pengganti nama Provinsi Jawa Barat. Hanya menindaklanjuti kajian, bukan menyetujui perubahan. DPRD menyoroti reaksi, hanya setuju untuk melakukan kajian dan mendalami. Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat dan dari DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum. DPRD Ono Surono menegaskan bahwa tidak semua wilayah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat berstruktur atau pula kultur Betawi dan Cirebon yang aspirasinya harus tetap dihormati. Memprioritaskan kondisi ekonomi rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik dan adanya ancaman defisit anggaran. DPRD memastikan tidak akan mengambil keputusan yang merugikan rakyat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terkait dengan usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan, ini berawal dari sebuah surat yang dilayangkan oleh komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Januari 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Buki Wibawa Karya Guna, yang ditandatangani oleh Pak Aji Esa Putra sebagai koordinator, Dani Kurniawan sebagai sekretaris, dan Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA sebagai penanggung jawab kajian. Kemudian Pak Ketua DPRD Pak Buki menerima audiensi pada tanggal 22 Mei 2025, di mana hasilnya Pak Ketua DPRD membuat nota dinas yang ditujukan kepada pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana ada beberapa catatan ya untuk segera melakukan pengkajian disertai dengan tindak lanjutnya, di mana beberapa alasannya salah satunya adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang bersuku Sunda berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah sebanyak 75%. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2025 terjadi audiensi yang kedua, di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Sipkon Jampi, Bapak Dindin Abdullah Ghazali, dan Bapak Haji Didi Soekardi, didampingi oleh Biro Pemkotda dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerima komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat. Nah, yang terjadi pada tanggal 2 Juli yang lalu, di mana Komisi 1 merespon ya hasil audiensi di Komisi 1 sebelumnya dan juga nota dinas dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan rapat kerja, di mana meminta saya sebagai koordinator Komisi 1 untuk membuat undangan yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat
dan juga para ketua fraksi atau yang mewakili. Sebagaimana yang kita tahu, ya, hampir mayoritas fraksi setuju untuk menindaklanjuti kajian. Jadi bukan langsung setuju terkait dengan pembentukan tidak langsung setuju perubahan nama Provinsi Jawa Barat, tapi setuju untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif. Karena memang mekanismenya memang harus dibahas berdasarkan prosedur sesuai dengan tata tertib di DPRD. Nah, kemudian viral, banyak respon masyarakat ya ditujukan ke DPRD, baik ke saya, ke Komisi 1, ya, ke seluruh anggota DPRD, yang tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Dan inilah sesuatu yang sangat wajar menurut saya, pro kontra itu lumrah terjadi. Nah, sehingga ya DPRD ya harus hati-hati untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi, didasarkan pada beberapa aspek. Misalnya aspek yuridis, aspek historis, aspek sosiologis, aspek budaya, bahkan aspek ekonomi, di mana dampak perubahan nama itu pasti akan memakan banyak biaya. Dan yang paling penting lagi, harus mendapatkan persetujuan masyarakat secara utuh, di mana Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Kalau dari sisi kultur, tidak semuanya kultur Sunda. Ada Betawi, ada Cirebon, di mana mereka juga kemarin menyampaikan berbagai macam aspirasinya melalui media, yang tentunya kita harus hormati juga. Nah, sehingga rakyat Jawa Barat saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat dan dari DPRD Jawa Barat. Semuanya itu usulan dari komunitas pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat, di mana strukturnya yang tadi saya sampaikan. Dan saya pastikan dengan kondisi ekonomi yang memang tidak baik-baik saja, apalagi Jawa Barat ada ancaman untuk defisit, maka ya ini harus hati-hati betul. Dan saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah keputusan yang merugikan rakyat Jawa Barat. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.